kita akan mempelajari digital transformation content. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami konten transformasi digital yang dilakukan oleh perusahaan. Oke ya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan nih. Oke, digital transformation yang pada waktu sebelum kuliah tamu kita sebenarnya membahas konteks ya, tetapi tentu saya meminta kepada Pak Tony untuk menceritakan konten dan prosesnya, dan saya kira juga kalian semuanya sudah mengikuti, dan kemudian kita juga melihat ya, bagaimana kemudian contoh nyata ya, contoh nyata terkait dengan digital transformation yang kemudian kalau menurut Pepa ini oke, saya sampaikan dulu bahwa bahan yang saya pakai mungkin dari sejak awal, ya dari sejak awal kelas ini adalah paper ini. Ya, jadi Digital Business Transformation and Strategy, ya. What do we know so far? Ini adalah sebuah paper yang dituliskan oleh ini Maryam H. Ismail, Mohammed Carter, dan juga Mohammed Zaki dari University of Cambridge, ya, terkait dengan, nah, konteks ya, di mana kemudian ini ada di dalam paper tersebut ya. Nanti kalian akan lihat. Jadi saya akan kasih paper utuhnya kepada kalian pada hari ini. Jadi bisa lihat teman-teman yang atau kalian yang mungkin tertarik nanti penelitiannya mau related to business apa digital transformation, atau mahasiswa yang setahu saya kan memang harusnya mata kuliah ini hanya dikhususkan bagi yang konsentrasi atau kekhususan digital bisnis ya. Jadi kalau kalian mau melakukan penelitian nanti untuk skripsinya terkait dengan ini, saya merekomendasikan paper ini jadi paper utama ya. Kenapa? Karena paper ini bagus banget ya. Jadi apa namanya, saya bersyukur menemukan paper ini dan saya senang men-share-kannya kepada kalian ya. Jadi ini bisa jadi pegangan untuk kalian nanti ini apa ke depannya seperti itu ya. Nah, kembali lagi bahwa paper ini menyatakan bahwa digital transformation itu ada 3 hal yang kemudian bisa kita amati. Itu adalah konteksnya ya, lalu kemudian konten, lalu proses ya. Nah, konteks itu kemudian sudah kita lihat, dan sebenarnya kalau lihat dari kuliahnya Pak Tony, dan saya sudah melihat juga beberapa resume yang kalian buat, itu kan sebenarnya saya memang minta khusus juga Pak Tony untuk membahas bukan hanya konteksnya, tapi juga kontennya. Jadi nanti kita lihat, sekarang kita balik ke teorinya, lalu kita paling tidak dengan praktek yang kemarin diberikan oleh Pak Tony, itu semakin, oh oke, berarti ini memang related sama yang disebut dengan konten. Ya, nanti ini yang kita akan lanjutkan pada konten terlebih dahulu. Nah, transformation process, terutama terkait dengan transformation strategy, ini yang kemudian menjadi tugas kalian minggu depan. Ya. Oke, nah ini saya flashback lagi ke yang sebelum kuliah tamu ya, di mana kita membahas bahwa basic-nya itu adalah ketika kita mau memahami why do ya, mengapa company digitally transform, ini yang kemudian berbicara tentang konteks. Lalu what do we know about the dimension of digital business transformation, ini adalah berkaitan dengan konten. Lalu kemudian how do business formulate and implement their business digital business transformation strategies, itu adalah bicara tentang digital transformation process ya, seperti itu. Yang nanti relatednya pada ini nih, strategi ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini sama ya, ini cuma untuk menggambarkan, kita akan bahas yang ini sekarang. Ini sebagai penggambaran. Nah, ini juga kemarin sudah kita bahas ya, internal drivers-nya apa dan external drivers. Nanti saya kira kemarin Pak Tony sudah cukup komprehensif ya. Begitu kita bicara transformation context, seperti tadi sudah saya perlihatkan juga di guiding framework-nya ya, lalu kemudian ini itu adalah kita bicara berkaitan dengan what. Ya, jadi aspek apa yang kemudian dan atau dimensi-dimensi apa yang di istilahnya apa? Ditransform ya, related to digital ya, yang ada di dalam
perusahaan. Jadi kita bicara kalau konteksnya kemarin kita bicara aspek-aspek pendorong, driver, yang mana driver-nya itu adalah bisa dari internal dan eksternal ya. Jadi kalau, eee, eksternal itu misalnya kita bisa lihat kemarin digambarkan dengan sangat baik oleh Tony itu memang nggak bisa enggak pada masa sekarang. Saya kira, eksternal konteks ya, eksternal driver konteks yang dijadikan acuan oleh industri perbankan itu menjadi sama ya, sama untuk di banyak industri-industri yang lainnya. Kenapa? Karena misalnya digital savvy, konsumen ya, atau connected customer seperti kalian ya, maksudnya generasi yang menurut saya kalian tuh bukan bukan lagi milenial, tapi justru kalian adalah generasi Z, ya, yang memang sudah digital native, ya disebutnya itu, adalah digital native, di mana kemudian ya tadi, kalian tuh lahir udah dengan langsung nggak bisa kemudian juga memaksakan untuk menghindarkan kalian dari, konteks apa, aspek-aspek digital, nggak bisa. Kenapa? Karena memang kalian tuh digital native gitu loh. Nah, sehingga kondisi itu nggak bisa enggak kan secara eksternal dan menurut saya bukan hanya dihadapi oleh, industri perbankan, tapi juga semua industri, even kita ya, industri pendidikan ya, itu juga harus disadari bahwa dia berada dalam posisi seperti tersebut. Baik, kita masuk lagi ya. Jadi, yang berikutnya kita akan bahas adalah transformation content, ya. Jadi kalau konteks sudah kita lihat, maka sekarang kita mau tahu, jadi kalau perusahaan melakukan digital business transformation di dalam perusahaannya, aspek-aspek apa saja ya, yang kemudian dilakukan perubahan. Sebenarnya, dari nanti kita bisa lihat ya, kita kemudian bisa merujuk juga kepada bahan yang disampaikan oleh Pak Tony ya, karena di situ juga bisa memperlihatkan. Nah, ini tadi udah ya. Oke, nah ketika kemudian kita bicara tentang konten, digital transformation content, itu maka, dalam pembahasan di dalam paper ini ya, balik lagi karena saya merujuk pada paper ini, nanti kalian lihat sendiri ya, maka, dia akan mengkontraskan dengan IT enable, ya. Dia akan mengkontraskan dengan, mungkin kalian pernah ingat ya, bahwa kita pernah membahas juga tentang IT enable yang dalam bahasa gampangnya tuh saya bilang, IT enable itu adalah sebuah tindakan perusahaan yang sebenarnya dalam rangka menuju digitalisasi, tetapi mereka skopnya lebih kecil, ya, atau skopnya hanya pada divisi IT saja, hanya hanya dengan menambahkan divisi IT, ya. Nanti kita lihat, ada ininya, ada apa, 5 different transformation level-nya, kalau kemudian kita kontraskan, ya. Jadi sekali lagi, ketika kita mau membicarakan tentang digital transformation content, ya, paper ini kemudian mengkontraskan dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan related to IT enable approach yang mereka lakukan, ya. Yang kemudian dalam konteks ini perusahaan topik ini, konten itu ya, paper ini ya, ketiga penulis tadi itu menemukan ada 5 ya, 5 level yang berbeda, yang akan terjadi di dalam sebuah perusahaan, tetapi dalam konteks IT enable dulu. Yang bagian setelah ini yang akan saya jelaskan, itu adalah berkaitan dengan IT enable yang diimplementasikan oleh perusahaan, ya, seperti itu. Jadi IT enable tuh mungkin bahasa gampangnya atau kalaupun saya tetap menggunakan istilah ini, mohon kalian memahami maksudnya adalah bahwa upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal mengimplementasikan digitalisasi di perusahaannya, tetapi belum secara menyeluruh atau lebih terfokus pada aspek IT-nya, pada aspek information teknologinya. Nah, ketika bicara IT enable tersebut, maka ada 5 level transformasi yang berbeda, ya, yang kemudian dikaitkan dengan with varying degree of change ya, dengan level perubahan yang berbeda-beda dan juga potensial benefit-nya. Nah, ini
kita bisa lihat di tabel 2.1. Nanti kalian juga lihat di papernya ya. Nah, ini yang kemudian disebut dengan 5 levels of IT enable transformation ya. Jadi sesuai dengan yang di buku ini. Ini kenapa mereka menampilkan ini terlebih dahulu? Jadi memang mereka mau memperlihatkan kepada kita ya, kepada pembaca atau kepada halayak bahwa ketika mau membahas tentang digital business transformation itu tidak bisa atau levelnya bukan hanya pada IT enable gitu ya. Itu ingat yang pernah saya sampaikan pada kalian. Nah, 5 levels of IT enable transformation itu kemudian ada ininya apa namanya? Mungkin ini IT enable transformation namanya ya, namanya istilahnya. Kemudian ada karakteristiknya, lalu ada levelnya ya. Jadi kalau nanti kita bahas ya. Jadi kalau mau lihat pertama dulu itu adalah levelnya dulu ya. Level itu berarti yang ada di sini ya. Ini level. Ya. Nah, levelnya itu ada dua. Itu adalah evolutionary level dan ada juga evolutionary level. Jadi evolutionary levels itu berarti dia cakupannya luas. Ya, cakupannya luas dan di sini dibilangnya juga dia bisa memberikan benefits atau manfaat yang lebih besar ya. Lalu kemudian nah ini higher degree of organizational change. Jadi yang tadi saya bilang cakupan luas itu adalah di evolutionary level. Nah, contohnya apa? New structuring activities, ya, reporting mechanism, performance measurement criteria, dan juga informational flow. Ya, nah nanti dilihat kita lihat di sini. Nah ini yang kemudian sebenarnya sudah kita bahas juga ya. Bahkan kalian melihat sendiri ya beberapa ada yang menggunakan contoh Garuda Indonesia, lalu kemudian ada yang menggunakan contoh apa ya waktu bahas tentang business process engineering ya, ada menggunakan contoh apalagi ya, Garuda yang saya ingat itu Garuda Indonesia, lalu kemudian kalau tentang yang Ditjen Pajak itu mungkin itu juga bisa jadi tetapi saya lupa rasanya ada juga yang membahas tentang Ditjen Pajak. Tapi itu ininya ya, di mana kemudian dia evolutionary level itu tadi ya cakupannya luas, nanti manfaatnya juga besar dan dia akan meliputi 3 kegiatan ini. Ya, yang kita sudah bahas juga. Nanti di apa slide berikutnya saya akan bahas ya, yaitu adalah business process. Kita sudah ini ya, lalu kemudian business area design ya, business process area design, business process business network area design ya, lalu kemudian business scope area definition. Ya, nanti kita lihat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah evolutionary level. Jadi tentu kita dengan melihat atau dengan ya mengetahui istilah yang digunakan satu evolutionary itu sudah bisa menggambarkan ininya ya bahwa kalau yang evolutionary itu berarti dia bertahap, dia pelan-pelan, namanya evolusi kan. Dia pelan-pelan, dia tahapan. Mungkin ingat lagi kalau evolutionary level itu ingat yang PT Kereta Api Indonesia ya yang saya juga sampaikan. Kalian boleh lihat lagi videonya, saya sudah taruh di classroom. Ya, jadi ini adalah evolutionary level. Jadi dia kemudian manfaatnya mungkin tidak secara bukan ya nggak terlalu besar karena memang bertahap ya. Jadi kalau yang evolutionary level itu kalau dia berjalan dengan baik ya proses transformasinya ini penting ya disampaikan dia akan mendapatkan ini gitu ya greater benefits ya dan seterusnya. Karena memang balik lagi ya, semua ditentukan juga nanti itu yang kita pelajari setelah UTS. Ada aspek-aspek manajemen, ada aspek-aspek kepemimpinan, itu yang kemudian menjadi faktor kunci juga implementasi digital transformation dapat berhasil dengan sukses. Ya, nah balik lagi evolutionary level itu maka dia marginal benefits ya manfaatnya tidak terlalu besar tetap ya sesuai dengan scope-nya ya. Lalu also entail lower degree of complexity in terms of change requirement ya. Walaupun dia manfaatnya tidak terlalu besar tetapi dia melibatkan juga ya meskipun dalam kadar yang rendah kompleksitas dalam konteks change requirement ya. Misalnya contoh begini, kalau kemudian kita hanya mau mengubah tentang aspek
customer service misalnya seperti itu. Jadi dia belum level pada evolutionary ya, seperti itu, customer service saja. Nah, itu kemudian, ketika bahwa customer service itu contoh misalnya yang kalau kita bicara lagi perbankan aja ya, mungkin yang paling basic digitalisasinya itu ini loh, kalian mungkin kalau pernah ke bank ya, ketika kita baru datang, kan ditanya tuh sama si satpamnya, eee, "Ibu, Mas, Mbak mau, apa, ke layanan apa? Apakah customer service ya, atau misalnya mungkin, menarik tabungan, atau transfer, atau yang lainnya." Nah, itu kemudian nanti kan, begitu kita bilang, "Oke, saya mau ke customer service," misalnya. Kalau yang kalian lihat itu ada, apa namanya, si kayak mesin ya, mesin untuk kemudian kita bisa dikasih nomor, nomor tunggu. Nah, itu adalah, spesifik, maksudnya, eee eee, perubahan ya IT enabler yang kemudian sangat kecil, kelihatannya sangat kecil ya, yang mana kemudian nanti kan cuma sekedar bahwa kita dapat, apa namanya, stroke ya, nomor antrian untuk di layanan customer service, nomor antrian ke berapa dan seterusnya, itu kan dapat ya. Saya kira kalian pasti pernah mengalaminya ya. Nah, itu adalah ini, bisa jadi dia cuma hanya tapi tetap bahwa diperlukan adanya perubahan ya, diperlukan adanya sebuah perubahan, di mana kemudian nanti kita lihat ya bahwa perubahan itu juga termasuk ke kita ya, konsumen. Dalam arti kita udah nggak bisa seenaknya aja, maju begitu si tellernya kosong atau CS-nya kosong, kita langsung nggak bisa kan. Kita harus menunggu sampai dengan kemudian dipanggil ya, ada apa, nomor antrian sekian. Nah, itu adalah ini, itu kalau saya ambil contoh di customer service. Bisa jadi di macam-macam juga ya, di mana kemudian terjadilah evolutionary level. Mungkin yang terjadi juga dengan kita nih, dengan adanya Stupor, adanya Lecture ya, lecture portal ya, lalu kemudian juga kalau di kami itu ada Siakat, sistem informasi akademik, lalu juga apa tuh namanya, yang cuma memang kayaknya banyak dosen yang sekarang udah nggak terlalu pakai ya, IDE, seperti itu. Itu adalah ya IDE ketika pertama kali diimplementasikan di, Unpar, itu evolutionary level ya, ya mungkin saya termasuk juga yang berevolusi pelan-pelan, belum sampai evolutionary level. Saya kira juga bahkan, universitas atau Unpar secara, satu apa, the whole organization itu belum sampai levelnya evolutionary level. Kenapa? Karena ya banyak di antara kita, di antara saya ya, dosen dan juga mahasiswa itu menggunakan hanya untuk sekedar absensi. Dulu submit tugas, kalau sekarang karena ada Classroom lebih stabil lah ya ininya, maka kemudian lebih banyak menggunakan, Classroom. Kemudian juga distribusi bahan, ya kan, seperti itu. Itu, marginal benefits banget gitu loh, yang mungkin bisa jadi dia tuh punya dia sebenarnya powerful, tetapi ya memang, secara organisasi ini belum, bukan, bukan, belum dirancang. Nah, nanti ini bicara tentang proses, tentang strateginya ya, itu yang nanti minggu depan, 2 minggu yang akan datang kita bahas, tetapi kalian baca dulu ya. Jadi, ada istilahnya apa, tool, ya infrastruktur yang sudah disiapkan oleh perusahaan, tetapi, powerful sesungguhnya, tetapi karena strategi digital transformation-nya tidak komprehensif, ya, dan juga nanti kita lihat karena ada path-nya, ada ininya dan seterusnya, itu bagian dari digital transformation process ya. Sehingga dia tidak terjadi evolutionary level ya, tetapi, evolutionary levels ya, atau bahkan dia, kalaupun di sini evolutionary level itu dia lebih kepada fungsinya, padahal kalau kita bicara digital transformation process, kita juga bicara strateginya, ya seperti itu. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa balik lagi evolutionary level itu adalah, dia menyeluruh ya, lalu kemudian manfaatnya besar, lebih besar, kenapa? Karena menyeluruh kan gitu ya. Sementara kalau evolutionary level itu dia manfaatnya tentu spesifik pada divisi atau unit yang di apa, di treatment dalam konteks
menambah fungsi IT-nya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, ini, tadi, jadi kalau kita lihat yang jadi dibagi ya, ini sebenarnya saya pecah aja dari penjelasan di dalam tabel. Ya ini nih, jadi sekarang kita lihat ininya. Kalau yang tadi barusan saya bahas tentang levelnya, ya ada evolutionary dan ada evolutionary, maka yang berikutnya itu adalah kita akan bahas tentang IT enable level evolutionary. Jadi di dalam level evolutionary itu kemudian ada dua, ya dua yang kemudian localized exploitation, ya. Ini yang tadi saya bilang, jadi si fungsi dari IT-nya itu limited to supporting functional requirement. Yang tadi ya, mungkin kalian bisa ingat, saya kasih contoh yang customer service itu contoh yang paling wah basic banget deh gitu loh. Bisa jadi dia ada di tempat yang lain juga ya. Oh, meskipun kita kan nggak tahu apa namanya si CS tadi ya, sistem CS basisnya pada itu tuh menurut saya dia bisa jadi juga related pada atau terkoneksi pada sistem-sistem yang lain gitu loh ya. Tapi memang di sini kita kata kuncinya ada di sini, localized ya. Jadi hanya pada makanya kenapa disebutnya evolutionary ya. Lalu di sini juga internal integration, shift IT back office whole and brings it more to the fore integrating existing system. Ya, dan linking different function into organization-wide networks. Ya, jadi kalau tadi yang saya contohkan CS itu cuma di situ, nah tadi saya bilang kan bisa jadi kemudian dia juga terkoneksi, ya. Jadi misalnya apa nih yang kita bisa cari dari situ? Misalnya kita apa si perbankan tersebut bisa melihat berapa pada hari itu umumnya nasabah datang untuk urusan apa, gitu loh. Ya, itu yang kemudian nanti istilahnya datanya nanti bisa membantu organisasi atau bank tersebut mengetahui umumnya apa. Makanya, nanti kita bisa lihat ya, kenapa yang diceritakan oleh, Pak Tony minggu lalu, di mana kemudian, dengan adanya One Mobile punya OCBC NISP ini, itu ternyata juga bisa mengurangi branch yang perlu yang harus mereka buka gitu. Jadi branch-branch yang ternyata memang tidak terlalu, eee, produktif dalam konteks kedatangan nasabahnya tidak terlampau tinggi, itu bisa kemudian ya daripada ada biaya overhead ya, ada biaya sewa gedung, kemudian bayar, eee, overhead yang lainnya listrik ya, lalu kemudian juga mungkin termasuk internet di sana, pegawai di sana, dan seterusnya, itu kan biaya. Lebih baik kemudian dia tutup, lalu kemudian, eee, pada One Mobile itulah benar-benar semuanya berdayakan ya. Jadi itu bisa semacam menggantikan kalau kita bisa bilang demikian. Nah, ini yang kemudian tadi biasanya gini, biasanya tahapannya mulai dari spesifik dulu satu divisi, satu unit, baru kemudian dia akan masuk ke ini. Ternyata dengan kita ya contoh nih misalnya yang di kita ya di kampus itu sekarang kalau dilihat dari perspektif saya sih sebenarnya, apa, maksudnya dari perspektif, lecture atau portal, itu bahan yang disampaikan oleh dosen setiap minggu, itu bisa ditarik dari, ada yang disebut dengan SIKUR, Sistem Informasi Kurikulum, di mana kemudian dosen wajib mengisi RPS, ya, rencana pembelajaran semester, the whole semester, lalu kemudian ada pertemuan-pertemuan spesifiknya untuk setiap minggu. Maka ketika saya mengisi berita acara perkuliahan yang saya kemudian minta ketua kelas untuk selalu memvalidasi, itu adalah pada saat mencantumkan topik apa yang dibahas, itu ditarik dari sistem informasi kurikulum, seperti itu. Nah, itu artinya apa? Jadi kan tadinya fungsinya cuma satu, lalu kemudian diintegrasikan dengan fungsi yang lain, ya, sehingga dengan demikian, udah nggak berdiri sendiri nih, si apa, lecture portal dengan sistem informasi akademik itu akhirnya terkoneksi. Kalau dia hanya satu tunggal, maka itu yang disebut dengan localized
exploitation. Tapi ketika kemudian dia sudah mulai ini, tapi uh, levelnya masih evolutionary ya, jadi belum semua, belum menyeluruh. Jadi mungkin ada beberapa bagian. Ya sebenarnya bisa saja yang tadi disampaikan itu kemudian yang contoh di kampus ya, itu kemudian akan merelasikan juga dengan kehadiran dosen misalnya ya, kehadiran dosen melalui lecture portal dan juga kehadiran mahasiswa melalui student portal ya, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan level evolutionary. Yang berikutnya itu adalah level revolutionary. Balik lagi ya, ingat bahwa sebenarnya saya kira kalian pasti udah bisa melihat perbedaannya ya. Kalau yang evolutionary itu skopnya kecil, boleh dinyatakan skopnya spesifik pada satu unit atau divisi ya. Nah, kalau level revolutionary maka dia adalah skopnya lebih luas. Ini yang kemudian yang tadi ya kita sudah membahas bisnis proses re-engineering ya, di mana kemudian fundamental rethinking and radical redesign of business process to achieve dramatic improvement. Ya, itu yang kemudian mungkin bisa pakai kasus Garuda Indonesia seperti yang kalian pakai, lalu kemudian Garuda Indonesia dipicu oleh AirAsia dan seterusnya ya. Lalu ya ketika kemudian memang terjadi fundamental ini ya, dan radical redesign of business, maka itu masuknya ke, tetapi balik lagi, ini yang perlu kalian pahami adalah ini masih IT enable, ya, belum sampai digital transformation. Lalu business network redesign goes beyond the organizational boundaries by leveraging information technology in IT to transform the value activities with external stakeholders. Ya, jadi dalam hal ini ini kan bicara tentang network, bicara tentang jejaring. Jadi ketika kemudian ambil contoh perusahaan, ini sebenarnya contoh yang bagus itu pada awal banget itu kalau di Amerika Serikat ada namanya Walmart. Ya, Walmart itu adalah sebuah perusahaan retail, ya, retail yang kalau di kita mungkin di Bandung Jogja Group dulu ada Hero ya, ada Matahari yang supermarketnya ya. Jadi kita ya enggak retailnya secara keseluruhan. Nah, jadi kalau mau dibilang pelopornya itu bisa dinyatakan Walmart, Walmart di Amerika Serikat. Jadi Walmart itu dia punya sebuah sistem jejaring ya, di mana kemudian dia itu membangun jejaring dan terkoneksi dengan para ini nih, suppliernya. Jadi untuk di setiap toko yang tokonya Walmart ya, yang ada di seluruh Amerika Serikat itu, dia kasirnya terutama, kas registernya itu terkoneksi dengan gudang-gudangnya supplier ya. Satu tentu adalah gudang Walmart itu sendiri ya, gudang disebutnya DC ya, biasanya gudang pusat distribution center-nya, dan juga terutama yang lebih penting lagi adalah terkoneksi dengan supplier. Ya, di mana kemudian setiap pengurangan barang dagangan yang terdata di cash register di suatu toko di wilayah tertentu itu secara otomatis akan memberikan informasi kepada supplier dan juga distribution center. Manfaatnya apa? Impact-nya apa? Impact-nya itu adalah dengan demikian barang dagangan di seluruh tokonya siapa namanya? Si Walmart itu tidak akan pernah kosong. Kenapa? Karena kan setiap ada pengurangan, let's say misalnya anggap ya yang di depan kampus itu Walmart lah ya, yang Jogja itu kemudian ada 5 orang dari kalian membeli Indomie 1 dus atau 2 dus masing-masing. Berarti kan ada pengurangan 10. Nah, pengurangan 10 ini karena terdata di dalam kas register kan, begitu ini input barcode-nya masuk, di-scan, masuk, lalu itu langsung terinformasikan, oh di toko Walmart Cimbuluit Indomie berkurang 10. Lalu kemudian mungkin juga yang kalian suka beli susu, Milo ya berkurang. Lalu kemudian Lay's dan lain sebagainya. Itu semuanya terkumpul informasinya, lalu kemudian supplier jadi tahu bahwa berapa banyak yang harus dia supply kembali ke
pihak Walmart tersebut. Nah, itu adalah bisnis network by design. Jadi kalau dia misalnya belum melakukan seperti itu, kalau tadi saya cerita bahwa Walmart itu sudah jadi pelopor ya, let's say tadi Jogja misalnya. Kalau kemudian sebelumnya Jogja biasa nunggu ya, purchase order atau ngisi apa segala macam, maka ketika kemudian dia melakukan memberdayakan dengan IT ya, information technology, maka dia masuk kategori ini. Business network by design ya. Dengan demikian dia udah nggak perlu tuh apa namanya? Si pakai apa? Si kertas ya, purchase order yang paper apa, pakai paper gitu, lalu kemudian kirim atau mungkin by telepon apa dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya sistem informasi ya, itu yang kemudian akan memudahkan, kontrol terhadap ketersediaan inventory barang dagangan. Itu tadi contoh di retail, bisa saja juga itu contoh terjadi di manufaktur ya, manufaktur itu pabrikan. Jadi ketika kemudian dia terkoneksi juga dengan suppliernya, dia adalah menghasilkan apa, kain mungkin pabrikannya, sepatu kayak, Nike, apa dan lain sebagainya, maka supplier itu terinformasikan berapa yang sudah berkurang, lalu kemudian berapa, atas kekurangan tersebut supplier akan menambahkan atau menyiapkan dan mengantarkan sejumlah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu bisnis network ya, dan ketika kemudian perusahaan menerapkan IT, maka dia ada yang disebut dengan business network redesign ya. Lalu bisnis yang ketiga adalah business scope by definition. Nah, kalau ini benar-benar dia high definisi ya. High definisi itu jadi ya makanya dia sifatnya juga evolusi. Tetapi balik lagi dia IT-nya hanya istilahnya bagian, salah satu bagian yang kemudian merevolusi si pendekatannya ya, high definisi. Ini adalah influence the logic of business relationship within the extended business network ya. Jadi ini yang tadi saya jelaskan, allowing firm to offer entirely new service and enter new market ya. Ini bisa kita lihat juga sebenarnya dari yang kemarin Pak Tony ceritakan ya, di mana kemudian dia bisa entirely new services ya. Mungkin termasuk banyak perbankan juga ya, di mana sekarang membuat membuka rekening baru itu tidak perlu datang ke cabang ya, tapi dengan kita sudah punya online apa namanya, si aplikasi tersebut, saya kira BCA juga demikian ya, apa namanya, dia juga menyediakan layanan di dalam aplikasinya yang, eee, ini ya, mobile banking-nya itu ada ini. Nah, itu kan adalah new service ya. Lalu to enter new market-nya ya mungkin memasuki pasar seperti kalian yang tadi ya, di awal saya bilang, digital native ya, seperti itu. Di mana kemudian ya Eee, bisa jadi di masa yang akan datang mungkin apa, kalian, anak cucu kalian dan seterusnya itu tahu perbankan itu bukan lagi gedung bank yang ada lambangnya OCBC NISP atau bank BCA, tetapi dia taunya bahwa bank itu adalah yang ada di handset-nya ini, karena ya tadi, di masa yang akan datang kan semakin ini. Nah, tapi ketika kemudian bisnis scope by definition saya kira bisa lihat dari yang, disampaikan oleh, Pak Tony ya, seperti itu. Untuk kasus, perbankan ya, ada beberapa yang lain, contoh-contohnya saya kira, ketika kemudian tetapi balik lagi ya bahwa benar-benar dia belum sampai masuk ke dalam kategori digital transformation secara menyeluruh. Kenapa? Karena, begitu kita bicara tentang digital transformation itu bicaranya juga tentang strategi, ya itu penting ya supaya kalian tahu bedanya ya. Jadi kalau kita bicara IT enable itu balik lagi ya yang di awal saya sudah sampaikan pemahamannya. Nah, dalam hal untuk dalam rangka menjelaskan digital transformation content, ini kita berangkatnya tadi ya ingat bahwa, saya bilang atau paper ini mengkontraskan dia antara IT enable dengan digital transformation. Maka kemudian kita akan lebih melihatnya seperti ini. Meskipun tadi ya kalau lihat beberapa definisi dan mungkin kalian ingat ya, saya,
challenge Pak Tony ya, saya bilang, apakah dengan demikian OCBC sudah bisa, berani declare bahwa dia adalah digital banking ya, ya Pak Tony menyatakan sudah, ya. Nanti kita lihat sama-sama ya, pada ini nih, pada aspek ininya. Karena kalau, eee, yang tadi misalnya business scope high definition ya, business process engineering, business network design, itu masih masuk dalam kategori IT enable ya, gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Bisa dipahami? Ya, karena sekarang kita akan masuk ke digital transformation kontennya. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan, ya kalau enggak kita lanjut. Saya anggap tidak ada ya, tapi mudah-mudahan bisa kalian pahami, ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya, paper ini memperlihatkan bahwa kalau kita bicara digital transformation content, ya, maka itu ada, 2 hal yang akan, eee, menjadi fokusnya atau areanya, yaitu adalah sorry, nah, nanti kita pindah ke sini. Yaitu adalah value chain ya dari firm, di mana kemudian itu akan berkaitan dengan operasionalnya dan juga human element ya. Lalu juga ada value system ya. Ya, di mana kemudian dia akan mempengaruhi customer element dan juga network element ya. Jadi kalau kita bicara digital transformation content dalam konteks lebih luas daripada sekedar IT enable, maka, PEPA ini menyatakan bahwa area-area yang akan terkena dampak lah ya, kalau mau dinyatakan demikian, itu adalah ini. Ya, atau bukan, dimensi di mana kemudian transformasi digital itu terjadi. Nah, menurut PEPA ini adalah pada, value chain, value system. Di value chain itu ada operational element dan ada human element, kemudian di value system itu ada customer element dan ada network element, ya. Oke, kita bahas satu per satu. Nah, areas in value chain ya tentu, saya anggap bahwa kalian paham ya, value chain, rantai nilai perusahaan. Jadi kalau, eee, mungkin lupa atau saya anggap kalian pasti sudah, mempelajari itu ya di, PIABI ya, PIABI itu atau kalau misalnya ini boleh nanti dilihat apa ini maksudnya. Value chain itu adalah rantai nilai di mana kemudian yang menjelaskan ada 2 aktivitas utama perusahaan ya, dan itu yang kemudian harusnya anak bisnis istilahnya itulah konsep utama yang kalian pelajari sebagai anak bisnis ya, kalau mau dinyatakan demikian. Ya, oke. Nah, seperti tadi saya bilang ini ada 2 aktivitas utama ya, itu adalah primary ya, primary activity lalu ada juga supporting. Nah, primary activity itu tergantung kalau dia tadi yang saya bilang, kalau dia manufaktur, dia pabrikan, maka, primary activity-nya itu adalah bagaimana kemudian mengubah bahan baku ya, tapi ada tahapan, ada kegiatan-kegiatannya, ada inbound, logistik ya, ada outbound logistik sampai dengan aspek penjualannya, pemasarannya. Lalu kemudian di dalam aspek supporting-nya itu adalah, ini, kegiatan-kegiatan mendukung. Nah IT itu salah satunya adalah, kalau kita bicara IT enable ya, itu adalah salah satunya kegiatan pendukung. Lalu kemudian, aspek organisasi, aspek sumber daya manusia, ya, itu termasuk dalam supporting activities ya. Nanti bisa cari di ini, atau apa namanya, pengertian tentang value chain, tapi saya anggap kalian harusnya sudah mempelajarinya. Nah, 2 area di dalam di dalam value chain-nya perusahaan yang akan, being transformed or impacted ya dalam konteks konten, digital transformation content itu adalah operational dan juga human element ya. Nah, kita lihat the operational element targets key business operation and processes. Ya, jadi dengan demikian kita bisa menyatakan bahwa elemen prosesnya perusahaan ya
kalau di value chain itu bisa jadi ada di aspek primary ya, itu adalah yang mengalami transformasi secara digital gitu loh ya. Di sini dibilang as companies seek to streamline their operation and to integrate their process with digital performance management. Jadi dengan demikian, oke, saya nggak siapin value chain ya. Kalian boleh ini deh, apa namanya, cari sekarang misalnya lihat apa, ketik Google, saya juga lagi nggak buka, eee, laptop saya, ketik value chain, lalu nanti kemudian kan akan tampil ada 2 ya, yang tadi saya bilang primary dan supporting. Nah, ketika kita bicara operational element itu sekarang nih saya lagi perlihatkan operational element. Nah, kalian bisa lihat di aspek primary-nya itu, nah itulah yang kemudian ada perubahan di situ ya, di mana kemudian primary itu di bagian bawah ya, dari gambar value chain, lalu kemudian itulah yang kemudian konten atau dimensi yang ditransform secara digital ya, ketika kita bicara digital transformation content gitu ya. Sudah ya? Saya anggap kalian mencari itunya, lalu kemudian maksudnya untuk tahu ini nih, aspek-aspek primary itu apa aja. Oke, nah berikutnya the human element. Nah, human element itu adalah dampaknya ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan dilihat tuh, impact ya. Jadi transformasi dilakukan di sini, lalu itu akan berdampak pada aspek sumber daya manusia, aspek talent ya, talent perusahaan atau people ya, seperti itu. Talent people. Nah, ya sekarang kan disebutnya dengan talent, people ya, udah bukan lagi hanya semata-mata, sumber daya manusia. Bahkan ada yang menggunakan istilah manusia bersumber daya, ya. Whatsoever itu yang kita maksud adalah, eee, staff ya, pegawai ya, iya, orang-orang, individu-individu yang memang ada di dalam organisasi dan bertanggung jawab atas seluruh proses tersebut. Nah, ini dia akan mendapat dampak by the newly shaped company culture. Ya, jadi ketika ini ya, jadi lihat ketika ini semuanya ya aspek primary ya operational level itu ditransform secara digital, maka itu dia akan mempengaruhi ini. Dan kemudian tadi dinyatakan bahwa dia terdampak atau mengalami, terpengaruhi si human element ini adanya ya by the newly shaped company culture. Jadi harusnya, eee, kulturnya perusahaan juga berubah ya, jadi nggak lagi sama. Kenapa? Karena sekarang kalau the whole process ya yang ada di sini nih, operational element itu dia dilakukan secara digital, maka kemudian perilaku ya atau culture dari perusahaan itu haruslah berubah ya. Nah, ini misalnya especially when companies create more flexible and employee friendly work environment ya and enhance knowledge sharing as a result of virtualized office ya. Jadi contoh begini, ketika kemudian let's say bahwa kendali atas operasional elemen itu sekarang sangat memungkinkan dilaksanakan dengan menggunakan handphone misalnya. Jadi perusahaan itu bisa saja kemudian dia punya aplikasi khusus ya terkait dengan primary activity-nya yang di value chain ini, dia punya aplikasi khusus. Lalu aplikasi itu yang kemudian ada di dalam handphone dan bisa dikendalikan oleh atau di laptop lah ya, di tab, iPad dan seterusnya. Lalu kemudian ketika itu sudah diimplementasikan, maka ini bicara tentang newly shaped company culture, sorry, itu kemudian harusnya sangat memungkinkan bagi pegawai, bagi supervisor, or even manajernya ya, itu mengendalikannya juga lebih fleksibel. Jadi istilahnya tuh ketika dia pengen tahu ini mesin satu jalan atau enggak sih gitu loh. Mesin yang untuk menggerakkan ini misalnya. Kalau ternyata memang dia sudah secara menyeluruh ya operasional elemen itu didigitalisasi, maka dia bisa kendalikannya jarak jauh
ya dengan menggunakan handphone tadi misalnya, aplikasi yang ada di dalam handphone yang related sama operational elemennya perusahaan. Nah, maka perusahaan harus memungkinkan bahwa, oh dengan demikian nggak perlu tuh si siapa mandor ya atau ini harus datang ngelihat ke pabrik, ngecek mesinnya dan seterusnya. Kenapa? Karena kan udah semuanya digitalisasi. Jadi budayanya juga akan berubah seperti itu. Nah, ini penjelasannya ini nih, ya, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi sehingga dengan demikian operational element itu kemudian akan mempengaruhi human element, people, culture gitu. Jadi eh, kalau kemudian perusahaan operational elemennya sudah digitalisasi tetapi pendekatannya masih tidak ini, ya itu bisa dibilang bahwa berarti dia nggak terlalu apa, nggak sesuai lah ya, nggak sejalan gitu loh, nggak sejalan. Jadi bisa jadi kemudian jadi jadi kondisinya bisa jadi either si apa, di sistemnya kemudian tidak terlalu bermanfaat karena masih ada, apa namanya, kontak masih diperlukan kedatangan manusia atau kedatangan pegawai, atau ya tadi si, pegawainya kemudian ya merasa bahwa, "Ah ini mah, nggak ada gunanya lah," gitu loh. Karena buktinya ketika kemudian dia mengendalikan jarak jauh malah dibilangnya, apa, tidak mau kerja, apa, tidak produktif, apa dan lain sebagainya, ya seperti itu. Nah, ini yang kalau kita lihat sebenarnya, eee, yang tadi ya, yang contohnya Bank NISP misalnya, operational element, ya kalau kemudian yang, salah satu ini aja yang kemarin kalau sempat menyimak apa yang disebut, di apa, diterangkan atau diceritakan oleh Pak Tony. Yang ketika kemudian, kita nih melalui saya nggak handphone saya apa, melalui handphone kita bisa membuka rekening baru, ya, ketika kemudian itu dilakukan oleh seorang nasabah, maka kan itu kemudian, masuk ya, dia bilang bahwa CS akan terinformasikan secara online. Ya kalau kemudian, bisa saja dia secara online itu maksudnya emang dia ada di kantor lalu kemudian langsung ada pop up gitu ya atau ada notifikasi, satu calon, nasabah yang harus diproses ya, lalu dia klik dan seterusnya. Tapi sebenarnya memungkinkan juga bahwa, apa, notifikasi itu juga muncul di handphone misalnya. Lalu kemudian kalau dia, untuk bisa menerbitkan atau menjadi rekening baru tersebut diterbitkan harus mendapatkan otorisasi dari kepala cabangnya misalnya. Nah, kepala cabang itu kalau dia memang sudah betul-betul digitalisasi ya, itu bisa juga mengotorisasinya melalui handphone, misalnya seperti itu. Jadi, oh pas dia lagi mungkin apa meeting ya, jadi nggak usah nunggu sampai kalau zaman dulu mungkin ditunggu nih karena pakai kertas ya kita harus ngisi apa segala macam, ditumpuk dulu karena oh si siapa kepala cabangnya lagi meeting. Tunggu dia selesai lalu kemudian tanda tangan dan seterusnya. Tapi sekarang ketika sudah digitalisasi proses apa, operasionalisasinya, operasional, ininya, dia meskipun dia sedang dalam apa, rapat, ada notifikasi masuk ke handphone-nya, satu calon nasabah ya, mohon diotorisasi untuk dia membuka rekeningnya misalnya. Dia ya sesuai dengan aplikasinya ya, aplikasi tersebut akan memungkinkan untuk dia, oh oke, sudah dinyatakan, sudah diperiksa syarat-syaratnya dan seterusnya, maka tinggal eee, apa, diotorisasi untuk bisa menjadi nasabah baru. Dia pencet oke, lalu kemudian itu akan terinformasikan apa yang dia lakukan di handset handphone-nya akan langsung terinformasikan bahwa dan itu hitungannya pasti nggak sampai setengah hari ya, gitu loh, ya. Mungkin dalam waktu hitungan 10, 15 sampai maksimum barangkali 30 menit. Saya sendiri belum pernah nyoba ya, mau membuka rekening baru melalui ini, apa, aplikasi. Tapi menurut saya kalau kemudian mereka mengimplementasikan ini, ya, itu kemudian harusnya, eee prosesnya tidak terlampau lama ya, prosesnya harusnya lebih cepat ya, gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh dan itu adalah area value chain ya. Saya harap kalian semua sudah, melihat melihat lagi ya, karena saya beranggapan kalian sudah tahu. Nah,
Yang berikutnya itu adalah area in value system. Ya, kalau tadi value change, chain, value chain, ya, maka berikutnya adalah value system. Nah, two areas within the firm's value system that are being transformed or impacted itu adalah a customer element and network element. Ya, ini tentu nanti kalau yang customer element kurang lebih seperti yang tadi yang saya ceritakan terkait dengan ketika konsumen mau membuka rekening baru di industri perbankan. Tetapi kalau bicara network element itu nanti related-nya sama yang apa namanya, ada supplier, ya, ada distributor, karena kan network-nya ingat yang penjelasan network sebelumnya. Jadi, maksud saya contohnya mungkin harus berbeda, bukan lagi perbankan gitu loh ya. Jadi misalnya contoh, eee, rasanya apa, Tesla ya, sebuah pabrikan mobil di Amerika juga yang kemudian ini menggunakan pendekatan di mana kemudian, apa, kita juga bisa customize ya, lalu kemudian juga terakhir itu saya dengan Nissan ya, atau Nike ya, Nike juga demikian dinyatakan bahwa kita tuh ada apa, kita bisa order yang spesifik ya, sesuai dengan keinginannya konsumen. Nah, ini kemudian kan memunculkan customer experience dan dia akan mempengaruhi network. Network-nya gimana ya? Tadi misalnya contoh kalau mobil ya, kemudian kita mau spesifik kustomisasi bahwa, oh saya pengen, eee, apa, entah meskipun sekarang mulai yang sudah mulai berkembang lagi adalah mobil di mana kemudian bisa tidak bisa dikendalikan jarak jauh ya, jadi nggak usah ada di sekitar. Tapi kemudian kalau, perusahaan memungkinkan bahwa si konsumen merancang sendiri, entah dashboard-nya ya, entah kemudian apa, sound system-nya apa dan lain sebagainya. Nah, ketika kemudian itu sorry, dilaksanakan oleh artinya penawaran itu disampaikan kepada konsumen, lalu konsumen mencobanya ya sebagai sebuah experience-nya dia, maka kan itu akan mempengaruhi tadi supply, bahan-bahan baku apa saja yang diperlukan, ya kan? Lalu kemudian bagaimana nanti distribusinya, maka dia yang tadi saya bilang, bahwa apa yang dialami oleh customer itu akan mempengaruhi ini, di dalam network elemen. Jadi nggak mungkin kalau kemudian terjadi, apa, kita menawarkan ya tadi misalnya entah Tesla, Nissan, atau Nike, lalu kemudian tidak mempengaruhi network-nya si perusahaan itu sendiri. Ya, karena pasti ada istilahnya requirement khusus ya, ada kemudian karena ada memang, konsumen juga meminta yang spesifik, maka itu akan mempengaruhi ya, seperti itu. Nah, ini yang kemudian ada di area value system ya, di mana kemudian, apa yang dilakukan oleh yang dicoba ditawarkan kepada perusahaan, itu kemudian akan mempengaruhi tuntutan atau requirement di level network-nya. Nah, tentu penawarannya harus balik lagi berbasis digital ya, seperti itu. Itu kemudian akan, memberikan ini ya, saya kira, termasuk juga untuk perusahaan karena gini, satu hal yang perlu juga saya sampaikan pada kalian, ketika kita bicara digital business transformation, maka ini adalah sesungguhnya berbicara atau unit analisis yang kita bahas itu berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang incumbent, yang sudah konvensional, lalu mereka mau pindah ya atau mau masuk ke area yang digitalisasi ya, yang mana kemudian tentu tidak cukup dengan hanya pada level IT enable, gitu loh. Nah, kenapa saya perlu sampaikan ini? Supaya kita perlu membedakan dengan perusahaan-perusahaan yang memang kalau saya pakai istilahnya udah born digital, gitu loh. Nah, ketika kemudian perusahaan seperti misalnya, kita balik dulu ke sini, misalnya Gojek, ya, Gojek itu dia born digital, ya, jadi dia memang sudah lahir langsung digital native, seperti itu. Maka
operational elemennya kalau kita bahas, jadi dari sejak awal tuh, value chain-nya udah beda dengan, perusahaan-perusahaan, konvensional ya gitu loh. Human elemennya dibentuk ya, jadi bukan lagi sebagai impact, tapi dia dibentuk mengarah ke situ ya. Lalu kemudian value system-nya juga gitu kan, customer elemennya akan ada customer service, customer experience ya terhadap produk atau service yang mungkin lebih kepada, service ya. Lalu kemudian network-nya ya dibentuk ya. Jadi misalnya contoh nih kalau kita pakai kasusnya Gojek. Contoh misalnya satu aja ya, GoClean ya. GoClean ini tapi katanya masa pandemi terpaksa harus ditutup ya karena, tidak apa, tidak memungkinkan untuk ini. Nah, GoClean itu kan sebenarnya ada experience-nya konsumen itu dalam hal misalnya, oh kita jadi apa namanya, ada sebuah tugas yang, biasanya saya duga anak kos nih ya, senang, dulu ya, nge-GoClean. Kenapa? Karena lumayan nih, kamar berantakan ya, kamar kosnya berantakan atau kontrakan, sama barang-barang sama teman-teman, itu ada yang bantu untuk ini. Itu kan ada experience tapi pada saat itu lebih ke service ya. Nah, network elemennya juga tadi yang saya bilang kalau untuk yang, eee, apa, digital native company kayak Gojek itu tuh dibentuk, bukan impact ya, tapi dibentuk ya, di mana kemudian network elemennya ya tentu dia adalah pada, siapa, ibu-ibu atau bapak-bapak atau, kalangan yang memang mereka menyiapkan diri untuk menyediakan jasa sebagai, tadi apa, cleaner ya seperti itu. Nah itu kan ininya bukan jadi maksud saya kalian perlu paham ini supaya bisa membedakan ya, bisa membedakan antara digital business transformation pada perusahaan konvensional dan tentu ketika kita bicara digital native company seperti Gojek dan beberapa perusahaan-perusahaan, yang ini tuh itu bukan lagi mereka digital transformation, tapi dia memang udah born digital gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, tadi saya ambil contoh, nah sebenarnya bisa macam-macam juga, termasuk misalnya, eee, apa ya, karena di network elemen ini pasti akan berhubungan dengan supplier ya. Jadi kalau tadi Gojek itu berarti supplier-nya dia siapa? Tadi yang saya bilang ya, bapak-bapak atau ibu-ibu yang cleaner ya. Nanti kalau di GoFood itu berarti supplier-nya dia adalah, eee, warung-warung makan ya, seperti itu. Lalu ininya apalagi kalau mau Gokar, GoRide ya, itu udah jelas ya. Nah itu tentu bedanya dengan ini, apa namanya, perusahaan-perusahaan yang memang udah yang istilah saya born digital. Jadi lahir tuh udah langsung digital. Jadi ininya tuh bukan impact, tapi dia dibentuk ya. Jadi artinya terarah ke sana, seperti itu ya. Ini, gambar ini, atau, kerangka berpikir ini tuh adalah pada bisnis konvensional yang memang kemudian mereka akan bertransformasi. Makanya